Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Al-Muyassaru fi Ilmi Nahwi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tawabi' yang kedua, ya, yaitu al-'athfu, halaman 82. Al-'athfu adalah tabi' yaqa'u, yang terletak ba'da, setelah harfil 'athfi, huruf 'athaf. Misal contohnya ja'a Khalidun wa Salimun, telah datang si Khalid dan Salim. Ja'a fi'il, Khalidun fa'il, wawu situ huruf ataf, Salimun ma'atuf kepada fa'il. Ya, ataf kepada fa'il atau bisa kita gunakan istilah ma'atuf kepada fa'il. Ya. Ada ataf, ada ma'atuf alaih. Ya, sebagaimana ada sifat, ada mausuf. Ada ataf atau ma'atuf, ada ma'atuf alaih. Pada contoh ini, Salimun itu ma'atuf, sedangkan Khalidun ma'atuf alaih. Namun, ma'atuf alaih itu bukan kedudukan inti. Sehingga, kalau kita ingin menentukan harokat akhirnya, atau bangunan akhirnya, kita harus cari kedudukan intinya. Dan pada kalimat ini, ja'a Khalidun wa Salimun, Khalidun, intinya, kedudukan intinya dia sebagai fa'il. Ya, Salimun, Khalidun fa'il, Salimun sebagai berkedudukan sebagai ma'atuf pada fa'il, sehingga dia marfu', ya, mengikuti i'rab dari ma'atuf alaih. Ra'aitu Khalidan wa Saliman, aku telah melihat Khalid dan Salim. Penjelasannya sama dengan sebelumnya. Di sini Saliman ma'atuf kepada maf'ul bih. Marartu bi Khalidin wa Salimin, aku berjumpa atau berpapasan dengan Khalid dan Salim. Salim, Salimin di sini ma'atuf kepada masbuk biharfil jar. Kemudian contoh lain, al-malu wal banuna. Ya, al-malu harta dan anak-anak. Al-banuna di sini dia marfu karena ma'atuf kepada al-malu. Ya, ma'atuf kepada al-malu. Kemudian innal mala, di sini al-malu berkedudukan sebagai mubtada. Tapi di sini tidak disebutkan khabarnya, ya, kalimatnya belum sempurna. Tapi di sini, ya, intinya di sini adalah kedudukan al-banuna, di situ dia marfu karena dia ma'atuf kepada isim yang marfu, yaitu al-malu yang berkedudukan sebagai mubtada. Innal mala wal banina, sesungguhnya harta dan anak-anak, al-banina ma'atuf kepada isim inna. Lil mali wal banina, ya, lil mali untuk harta dan anak-anak, al-banina ma'atuf kepada masbuk biharfil jar, sehingga dia majrur. Nah, kemudian ketika kita membahas tentang ataf, maka otomatis terlebih dahulu kita harus hafalkan huruf-huruf ataf. Di sini dijelaskan oleh muallif, wa ahruful atfi, dan huruf-huruf ataf ia adalah sebagai berikut. Al-wawu yang artinya dan, wa, ya, dan. Al-fa'u yang artinya kemudian. Summa juga artinya kemudian. Bedanya kalau al-fa'u, fa itu kemudian, itu biasanya tidak ada jeda, tidak ada jeda. Misalnya dakhalat talamizu, ya, atau dakhalat tullabu, para siswa masuk. Fal ustadzu, kemudian ustad. Jadi siswa masuk, enggak lama ustad masuk. Tapi kalau summa ini biasanya ada jeda yang cukup panjang, ya. Contoh misalnya, mata Abu Bakrin, telah wafat, meninggal dunia Abu Bakar, summa Umaru, kemudian Umar, disusul dengan Umar. Jarak meninggal adalah Abu Bakar dan Umar, itu ada jeda. Ya, secara umum perbedaannya seperti itu. Kemudian atau, au juga atau. Cuman biasanya digunakan untuk kalimat pertanyaan, sehingga membutuhkan adanya jawaban. Ya, misalnya
ahadza Zaidun am Aliun, apakah ini si Zaid atau si Ali? Kita butuh jawaban. Kita pakai am. Tapi kalau au biasanya itu untuk pilihan. Ya, pilihan. Biasanya untuk pilihan. Misalnya kita suruh orang baca. Iqra. Ya. Al-Qur'ana au al-kitab. Bacalah Al-Quran atau kitab. Ya, pilihan. Kemudian hatta artinya hingga. Ya, sehingga atau hingga. Hatta juga bisa menjadi huruf jar, bisa juga menjadi amil nasab, ya. Ya, perinciannya di tingkat lanjutan atau untuk bisa baca di buku Menyelami Samudra Huruf yang sudah saya susun tentang hatta. Kalau hatta sebagai huruf ataf, ya nanti dia ma'atuf kepada sebelumnya, ya ma'atuf kepada sebelumnya. Dan setelah hatta ini dihukumi, hukumnya sama dengan hukum ma'atuf alaih. Ya, ma'atuf dihukumi sama dengan ma'atuf alaih. Contoh misalnya akal tu, misalnya akal tu as-sama kata, aku makan seekor ikan, hatta hingga, kalau kita baca hatta ra'saha, ya berarti hatta sebagai huruf ataf. Sehingga di situ as-sama kata kan maf'ul bih. Ikan itu dihukumi yang dimakan. Aku makan ikan. Ra'saha kepalanya juga aku makan. Jadi ikan itu habis semuanya. Ya, semuanya aku makan. Ya, dari mulai buntut sampai kepalanya semuanya dimakan. Tapi kalau kita baca majrur, kita jadikan di huruf jar hatta ra'siha. Ya, akal tu as-sama kata, aku makan satu ekor ikan itu, hatta ra'siha, hingga kepalanya, kita jadikan huruf jar. Maka di sini menunjukkan bahwasanya akhir dari perbuatan. Jadi kita makan ikan, ya badannya segala macam, tapi sampai kepalanya hatta ra'siha, sampai kepalanya itu kita nggak makan, stop sampai di situ. Jadi kepalanya disisain. Nah, itu bedanya antara hatta huruf ataf dengan hatta huruf jar. Huruf jar itu menunjukkan hanya akhir dari ghaya, akhir dari tujuan. Seperti dalam surat ya Al-Qadr, salamun hiya, ya malam itu selamat sejahtera hatta matla'il fajri, sehingga terbitnya fajar. Jadi pas setelah fajar terbit itu sudah selesai malam Lailatul Qadar. Sehingga di situ hatta matla'i, di situ hatta jadi huruf jar. Ya, bedanya seperti itu. Ya, tahu lebih jelasnya atau bisa baca di buku Menyelami Samudra Huruf yang sudah saya tulis. Lakin, akan tetapi, la artinya bukan, ya atau tidak. Bal, ya bahkan atau juga akan tetapi. Ya, rinciannya ya beserta contoh-contohnya insyaallah nanti bisa kita dapati di pelajaran nahwu tingkat lanjutan, misalnya dari kitab Mulakhas atau yang lainnya. Di sana akan diberikan contoh-contoh yang lebih lengkap. Yang penting di sini ya di tingkat pemula ini kita cukup hafalkan aja huruf-huruf ataf ini ya sebagai bekal kita nanti untuk belajar di tingkat lanjutan. Ya demikian ya pembahasan ataf, insyaallah nanti kita akan baca sisanya. Ya Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.